jawab bahwa memang dulunya di sini pusat keramaian. Gitu. Jadi ada tumpukan batu merah, ada tumpukan macam-macam yang diceritakan tadi. Terus ada juga Pak Yasir, teman-teman menemukan ada rahang gajah, ada pecahan keramik, ada pecahan gerabah, ada potongan pusaka, macam-macam banyak kita temukan di sini. Nah, asli ada. Sugeng Rahayu 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 sagung dumadi para sedulur niki kawula wonten teng Sendang Kamulyan. Sendang niki letakipun teng lereng Gunung Ratu. Dhateng mriki kula kalian Mbah Rudi selaku ketuanipun panitia pembangunan Gunung Ratu lan panitia-panitia lainnya. Lah Mbah Rudi kok saged dipun tunjuk dados ketua niku pripun nggih Mbah? Ceriyosipun. Matur suwun, nggih kula sak kanca niki saged ngurusi pembangunan teng Gunung Ratu niki. Susunan kepanitiaane dipun damel kalian Bapak Kepala Desa Sendang Rejo. Surat keputusannya jelas, kebetulan saya ketua panitia dan teman-teman panitia yang lain. Terus susunan kepanitiaan tersebut disahkan atau dikukuhkan pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan itu oleh Pak Kades dan Pak Bupati Lamongan. Berarti ditunjuk nggih. Nggih, ditunjuk. Terus niku enten tondo saking alam napa mboten? Awale pembangunan cungkup makam ini nggih derenge menawi enten tondo ngimpen napa pripun, nek menawi wonten saderengipun ditunjuk dados panitia. Nggih, saderenge melampah pembangunan iki kita sedaya teng panitia awale mangertosi Nyai Andongsari niku namung ibuke Gajah Mada. Sesuai legenda sing sampun diaturaken Mbak Jumain selaku juru kunci, nggih kados sing kita sedaya sampun pirengaken tek wau. Awale namung ngoten. Nah, kita niki sing teng panitia meyakini bahwa memang Nyai Ratu Andongsari niku ibuipun Gajah Mada. Dengan peran besar Gajah Mada pada saat Majapahit bahkan sampai sekarang namanya melegenda, negara Indonesia yang juga istana ibu kota Jakarta juga sekarang menggunakan nama Nusantara, sehingga kami semua tergugah ada tokoh besar di wilayah Kabupaten Lamongan ini dan ada tempat kelahirannya Gajah Mada. Awalnya hanya itu. Terus kami semua berupaya berkoordinasi ke jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat dusun, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Alhamdulillah semua saling mendukung dan menguatkan. Akhirnya kita dilegalkan oleh Pak Kepala Desa, dibuatlah susunan kepanitiaan, ya unsurnya juga lengkap. Ada LPM, ada BPD, ada tokoh-tokoh masyarakat Sendang Rejo. Pada prinsipnya kita semua sudah bersatu padu dengan tujuan bagaimana kawasan Gunung Ratu ini direhabilitasi lagi. Dengan keyakinan bahwa beliau adalah ibu dari Gajah Mada. Setelah kita melakukan proses pembangunan, ya dengan perjalanan waktu kita semua berjalan, awalnya kita punya perencanaan, gambaran besarnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pembangunan, contoh pada saat pembangunan cungkup makam,
kita merencanakan itu ukurannya 12 meter persegi. Setelah kita sket, ternyata 12 meter persegi itu di dalamnya sudah ada tumpukan pondasi lama yang seolah-olah memang dulu sudah pernah ada bangunan seluas 12 meter persegi. Begitu juga di depannya, kita seket seperti itu juga ada tumpukan batunya. Terus yang pagar itu Mbah ya, pagar depan, apa kanan, kiri, belakang, kita seket seluas ukuran yang kita rencanakan, ternyata juga ada susunan batunya. Nah, berjalan, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa memang Nyai Ratu Andongsari itu seolah-olah kok bukan selir yang diusir dengan melihat temuan-temuan di wilayah itu. Jadi setelah kita melihat tumpukan batu, terus gunung yang di belakangnya Nyai Ratu itu, bata merahnya terhampar luas, yang seolah-olah memang di sana pernah ada bangunan besar. Terus di gunung yang satunya lagi juga demikian, gitu loh. Nah, terus kita turun di gunung, ada pohon mojo. Ternyata pohon mojonya nanti Mbak Bandi biar menceritakan bagaimana ceritanya dari kecil nanti. Kesaksian orang sini memang begitu, gitu. Nah, terus lagi kita temukan di lereng Gunung Ratu ini ada 28 titik sendang, tidak main-main, 28 titik sendang. Yang sudah ditemukan semua. Sudah semua. Itu menjawab bahwa memang dulunya di sini pusat keramaian. Gitu. Jadi ada tumpukan batu merah, ada tumpukan macam-macam yang saya ceritakan tadi. Terus ada juga Pak Yasir, teman-teman menemukan ada rahang gajah, ada pecahan keramik, ada pecahan gerabah, ada potongan pusaka, macam-macam banyak kita temukan di sini. Nah, asli temuan-temuan itulah kita seolah-olah meyakini bahwa memang di masa lampau ada semacam kehidupan yang mewah di kawasan Gunung Ratu ini. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Mbah Gareng. Memang seolah-olah istana Raja-Raja Majapahit kok seolah-olah dari temuan-temuan yang kita temukan itu yakin bahwa di Gunung Ratu. Sangat yakin. Yang penting niat kita di sini bagaimana hajat besar kita bersama ini bisa terwujud, kawasan Gunung Ratu tertata baik, semua pihak saling terlibat, pada akhirnya terwujud, dan itu kalau sudah ramai peziarah, masyarakat sekitar juga mendapatkan sisi perekonomiannya, menambah penghasilan. Nah, jadi saya ulang lagi dari temuan-temuan itu tadi, mungkin Mbah Bandi bisa menambahkan tentang, kan pernah ada cerita bahwa Raden Wijaya sebelum mendirikan kerajaan Majapahit, kenapa dibilang Majapahit? Karena ada buah mojo yang umumnya manis. Buah mojonya itu bukan berenuk. Kalau berenuk itu kayak jeruk Bali. Kalau mojo itu kecil-kecil buahnya. Kecil-kecil, terus daunnya juga beda. Kalau berenuk itu satu memanjang, kalau buah maja itu kayak trisula gitu. Beda, pohonnya juga beda. Lah, di Gunung Ratu ini, di lerengnya, pohon mojo itu masih ada dan masih berbuah. Nah, bagaimana ceritanya mungkin Mbak Bandi bisa menambahkan? Itu dirasipun apa nih pun wet mojo itu mojo kawon tenan pon mojo niku wiwit kula alit ngantos sepuh niku wontene mojo ngajengipun pundhak saking Gunung Ratu niku nggih sebelahe napa jenenge keri nggih kiri nek badhe minggah wonten kanane nggih kiri jalan niku kawontenane pohon nggih kula wiwit alit ngantos sepuh niki nggih sak monten niku. Berarti mboten nanti tambah gede no, mboten nggih sak namung sak monten. Berarti ngertose langsung ket alit nggih semonten niku nggih gitu nggih. Nggih. Berarti niku mboten nanti sing nandur gitu. Mboten nggih saking tandurane Gusti Allah. Berarti niku
kulite Nggih. niku gaib pun lho. Diwastani goib niku nyata. Nah, Iya toh? tapi kan mboten enten sing nandur kok loro enten Nggih. piyambak Wonten Lah, nggih berarti kawontenane gaib, nggih niku nggih. ngoten. Nah, masalah kepahaman kula nggih niku wau wontene mojo kok nggih terose pahit. Nggih duka anune Oh, berarti sampun dirasakaken. Pahit. pun Memang pahit. pahit mojone niku. Terus wonten legine, wonten gurihe. Hmm. Dangu-dangu niku Nggih, duka nggih, masalah nggih, ngoten nggih. niku. Anune Nggih, sing damel gesang mawon nggih nggih. Amal perbuatan. Nggih, tergantung atine, ngoten nek niku atine wau nggih. sanjang pahit nggih pahit, Nggih. ngoten. Nek manis nggih manis. Manis terus nek gurih nggih diraosaken sedaya niki menawi. Jadi terus kula tambahi Nggih. sing mengenai temuan-temuan rahang gigi gajah keramik itu mungkin Mbah Yasir ini bisa cerita. Itu dulunya seperti apa? Kalau memang dari dulu ada, pada saat petani membakar kan harusnya dia sudah hangus. Kok tiba-tiba pada bermunculan itu mungkin bisa cerita gimana? Itu semua adalah gerakan hati, mengikuti atau kesalahan hati kita masing-masing sampai menemukan rahang-rahang dan pecahan di mangkok apa itu kopi dan apa lagi Gerabah. gerabah. Nah, anehnya itu kalau memang dari dulu dia di situ, sebelum kita proses bangun itu, harusnya kan sudah ada di situ. Nah, Iya. petani di sini itu kalau lebat dia diobat, kalau kering dia dibakar. Ya. Harusnya hangus. Tapi kok enggak hangus? Nah, itu barang-barang yang kita Anehnya ketemukan di itu di atas tanah Oh, biasa, di Mbak. atas tanah. Iya, kita enggak ngedok. Oh, kirain digali dulu. Enggak, ya Langsung timbul timbul. langsung anu. Berarti ada gigi gajah, Iya, rahang, iya. terus kendel itu di atas tanah Di semua. Di atas atas tanah tanah. tidak usah menggali. Lah anehnya kalau memang dia dibakar harusnya kan hangus. Tapi kok enggak hangus? Itu Tidak dari hangus. mana? Itu loh. Jadi intinya kami semua di bawah bimbingannya Pak Kades, Pak Bupati, kita semua yang di sini itu tidak membangun bangunan baru, tapi mengikuti apa yang sudah pernah ada. Gitu. Jadi ya kita pun hanya mungkin dipinjam raga. Begitulah. Iya ini Pembangunan di sini Mbak itu Rudi. perencanaannya sekitar 2,2 miliar habisnya. Itu hanya di kawasan makam Nyai Ratu. Ya. Itu pun baru dapat sumber uang itu dari bantuan pemerintah daerah 190 juta. Malah kurang. Ya kurangnya banyak, Kurangnya tapi banyak, ya. kami semua yakin itu semua akan terwujud. Buktinya apa? Ya sudah mulai banyak yang datang, donatur-donatur, entah bantu apa sudah mulai pada datang. Ya mungkin kesungguhan, ketulusan kita semua akhirnya mengundang energi mereka untuk bersama-sama. Nah, setelah perjalanan ini kita meyakini bahwa di sini tidak ada orang pintar, tidak ada orang sakti, yang ada hanya ketulusan dan kesungguhan. Jadi kita semua yang di sini mempertahankan itu. Ayo sing temen, ayo sing jujur, kan di situ. Hajat ini ayo dilakukan bareng-bareng biar Nggih, bisa nggih, nggih. terwujud. Sareng-sareng nggih. Kalau sesarengan kan luwih gampang, Iya, ringan. ringan. Bapak loh, sampun. Yang punya dari sumber itu ada yang satu asin. Dari Iya. 28 sumber. 28 Oh, sendang. Sendang asin. Kan aneh. Asin. Di atas gunung iya. kok ada sendang banyu asin. Namanya sendang asin juga ya. Sendang banyu asin. Sendang banyu asin. Iya. Dan itu cerita pripun juga. Kok sakit asin itu? Niku aneh nggih. Posisi niku teng gunungan ngeten. Gunungnya niku antik kados tumpeng. Nggih. Teng lerenge niku kok medal sumber. Ana sumbere banyu asin ya ana sumbere banyu tawar. Tawar. Lalu di atas gunung kok keluar sumber. Kalau di lereng mungkin. Iya, kebanyakan di lereng, di Nah, bawahnya. ternyata banyu asin itu nyambungnya untuk yang di kompleknya Mbak Nyai Ratu Andarsari ini, batu-batu di sekitar makam itu semua batu laut itu, tidak ada batu gunung. Bisa dibuktikan.
Jadi kenapa? Karena dia ada serat-serat bekas air. Nah, di atas gunung kok ada batu laut. Nah, itulah makanya Mbah Gareng bilang pusat kerajaan Majapahit, Raja Majapahit, istana Raja Majapahit ada di Gunung Ratu. Dari apa yang kita temukan dan apa yang sudah kita dapatkan, kok kita juga meyakini hal seperti yang disampaikan oleh Mbah Gareng. Jadi justru kami semakin yakin setelah kita berjalan masuk. Napa turene warga-warga setempat kan enten niku. Napa wit jati teng napa makome Nyai Ratu Andongsari. Nggih. Nah niku kok saged geser saking pembangunan napa niku petaan niku jelasipun pripun? Nggih. Kabar saking warga ukuran pun dados kok wit jatinipun terus sak njawine saged geser. Nggih. Awalnya kan sketsa set plan itu kan panitia namung ndamel ngoten mawon, perencanaan secara umum. Jadi setelah diseket 12 meter, pondasi yang lama itu ketemu, pondasi bangunan lama. Jadi bangunan itu mengikuti pondasi yang sudah pernah ada. Lah dulunya sebelum kita bongkar, memang di dalam makam itu penuh dengan pohon-pohon besar, termasuk diantaranya jati. Nah, pohon-pohon itu kalau tidak kita tebang, kan tidak mungkin bisa dibangun, Iya. mengganggu. Nah, termasuk di antara yang kita catat mau ditebang itu pohon jati, gitu loh, pohon jati. Yang lain sudah ditebang, sudah pada roboh, beres semua, sketnya dibuat, gitu. Memang pohon jatinya ada di dalam Ukuran ya. ukuran 12 Sketch. itu ya. Nah, terus Mbak Polo ini, Polo Blawi teman-teman, ya gimana ceritanya Mbak Polo? Kok tiba-tiba ada di luar? Ya awal untuk ukuran 12 meter persegi itu kan pohon jati itu di dalam. Di dalam Ya. Terus selang 2 minggu kita kan ukur lagi. ukur lagi. Itu sudah geser. Agak di luaran 12 meter persegi. Di luar ukuran ya. Ukuran 12 meter persegi. Sampai pembangunan dimulai sampai sekarang itu di luarnya ukuran 12 meter persegi. Iya, itu itu banyak saksi-saksi di situ ya. Pak? seluruh panitia itu sejumlah 30 orang itu menyaksikan semua. Iya, iya, tanpa rekayasa. Tanpa yang rekayasa. Fakta. Nah, termasuk Fakta. ini, kan ada batu nisan itu yang sekarang sama ada kayak gambar wayang itu. Iya, Nah, setelah bangunan lama kita gempur, ternyata patokan yang lama itu tidak ketemu. Panjangnya 6 meter 60 cm, bukan 2 meter. 6 meter 60 cm. Besar sekali, panjang sekali. Jadi akhirnya ya sudah, ya kita kembalikan. Jadi kita membangun di situ itu mengikuti yang pernah ada, yang belum sesuai kita sesuaikan dengan yang sudah pernah ada. Jadi kita mengikuti, bukan kita membangun, kita mengikuti. Gitu. Terima kasih. Ya. Atur suwun para sedulur, semoga pembangunannya nggih lancar, Amin. terus saged dadi punjere Nuswantara. Amin. Sendang Kamulyan, Sendang Wayah, Sendang Sidowayah yang dulu tempat